Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ikhwati azakumullah, alhamdulillah kita selalu panjatkan syukur kita kepada Allah tabaraka wa taala atas nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita sebagai seorang muslim. Salawat dan salam tercurahkan kepada uswah tauladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan kali ini saya mengucapkan selamat kepada Pak Wahyu yang terpilih menjadi ketua DKM untuk selanjutnya. Dan kita juga ucapkan jazakallahu khairan kepada Pak Edi yang telah melaksanakan tugas beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas beliau dan menjadikan sebagai mizan hasanat beliau fi yaumil akhir kelak. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita melanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Minhajul Muslim, yaitu di dalam fasal yang ke-10, Al-Imanu bil Yaumil Akhir. Beberapa bab dari kitab ini saya tinggalkan pembahasannya karena sama dengan pembahasan di beberapa pembahasan kita, seperti tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang para nabi dan rasul telah kita jelaskan di pembahasan-pembahasan sebelumnya. Maka kita masuk di dalam bab atau fasal di dalam kitab Minhajul Muslimin ini adalah fasal tentang al-imanu bil yaumil akhir, keimanan tentang hari akhir. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka inilah ikhwati azakumullah yang banyak diulang-ulang di dalam ayat Al-Quran oleh Allah tabaraka wa ta'ala tentang iman yaumal ba'thi, tentang hari dibangkitkan, hari di mana seluruh manusia juga dimatikan kemudian dibangkitkan. Kiranya Al-Quran sering mengulang-ulang tentang ucapan-ucapan orang yang tidak beriman tentang masalah ini. Di antaranya Allah tabaraka wa taala berfirman, "Aidza mitna wa kunna turaban wa idhaman a inna lamab'utsun." Jadi orang-orang kafir itu mengatakan, "Aidza mitna," apabila kita sudah mati, "wa kunna turaban wa idhama," dan kita ini telah menjadi tulang belulang, menjadi tanah, "a inna lamab'utsun," mungkinkah kita akan dibangkitkan? Ini mereka menyebutkan tentang ketidakpercayaan mereka tentang hari berbangkit. Mereka melihat dengan lahiriah mereka tentang orang yang tergeletak di kubur, telah menjadi tanah, telah menjadi tulang. A inna lamab'utsun, a inna lamadinun. Maka mereka selalu menyebut-nyebut hal tersebut. Dan juga tadi kita membaca atau imam membaca surah An-Nazi'at, Allah menjelaskan tentang fenomena yaumul akhir tersebut. Wan nazi'ati gharqa, wan nasyitati nashta, was sabihati sabha, was sabiqati sabqa. Ini menurut pendapat mayoritas mufassirin semuanya adalah nama-nama malaikat. Wan nazi'ati gharqa, dan demi malaikat yang mencabut nyawa. Was sabiqati sabqa, malaikat yang cepat
wal mudabbirat, malaikat yang mengatur, yang memiliki kekuatan-kekuatan, ya, sehingga tidak ada yang melebihi kekuatan malaikat itu dari makhluk-makhluk Allah. Maka dengan malaikat-malaikat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatannya di alam semesta. Wal mudabbirati amra yauma tarjufur rajifah. Yauma tarjufur rajifah, pada hari bergerak dan hancurlah kehancuran tersebut. Para ulama mengatakan yauma tarjufur rajifah maksudnya adalah pada hari ditiupkannya sangkakala yang pertama, maka hancurlah segala sesuatu. Tatba'uha ar-radifah, kemudian diikuti dengan tiupan yang kedua, tatba'uha ar-radifah ay an-nafhah ats-tsaniyah, tiupan yang kedua dibangkitkan semua orang yang mati. Yauma tarjufur rajifah tatba'uha ar-radifah qulubu yauma idzi wajifah. Hati pada saat itu semuanya ketakutan. Qulubu yauma idzi wajifah absaruha khashi'ah, mata mereka semuanya ketakutan. Yaquluna inna lamarduduna fil hafirah, mereka mengatakan pada saat itu, ya, apa yang diinginkan ikhwati azakullah? Ketika terjadi hari kiamat itu, apa yang diinginkan oleh manusia? Mereka mengatakan, duhai kiranya kami dikembalikan kepada hafirah. Hafirah, lubang kuburan. Duhai ya Allah, kami tidak dibangkitkan jadi mayat lagi, menjadi tanah lagi. Yaquluna inna lamarduduna fil hafirah a idza kunna idhaman nakhirah. Coba kiranya kami jadi tulang belulang saja yang hancur. Namun Allah Subhanahu wa taala membangkitkan manusia tersebut, ya. Membangkitkan manusia tersebut. Juga Allah Tabaraka wa taala berfirman di dalam surah Waqiah, "Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadzibah." Apabila terjadi al-waqi'ah, yaitu hari kiamat, laisa liwaqa'atiha kadzibah, maka pada saat itu tidak lagi ada yang bisa mendustakannya. Tidak lagi ada orang berkata kiamat itu hanya dongeng, hanya nakut-nakutin. Ketika itu sudah terjadi, laisa liwaqa'atiha kadzibah khafidhatur rafi'ah. Apa gunanya hari kiamat tersebut? Apa gunanya yaumul akhir tersebut? Maka Allah katakan khafidhatur rafi'ah. Pada saat itu taulah kita siapa yang direndahkan oleh Allah. Hafizah, siapa yang direndahkan oleh Allah Tabaraka wa ta'ala. Wa rafi'ah, dan siapa yang ditinggikan oleh Allah Tabaraka wa ta'ala. Maka pada hari kiamat tersebut ikhwati azzakumullah, terjadilah 3 kelompok manusia. Yang pertama adalah ashabul yamin, orang-orang yang berada di kelompok kanan, orang-orang yang taat kepada Allah Tabaraka wa ta'ala, menjalankan perintah Allah. Kemudian ashabus shimal, kelompok-kelompok kiri, kelompok-kelompok yang tidak beriman kepada Allah Tabaraka wa ta'ala, mendustakan ayat-ayat Allah. Dan kelompok yang ketiga as-sabiqun as-sabiqun, orang yang terus berlomba mencari kebaikan, mempertinggi amalnya, sehingga mereka berada di tempat yang paling tinggi di antara hamba-hamba Allah dengan ketakwaan mereka, dengan amal ibadah mereka yang terus menerus. Mereka yang meyakini balasan-balasan Allah dan mereka ingin meraih balasan-balasan Allah Tabaraka wa ta'ala tersebut. Inilah manusia-manusia yang tinggi nanti di akhirat. Bukan hanya iman mereka, tapi mereka beramal. Bukan hanya beramal, tetapi mereka terus meningkatkan amal tersebut, mencari perkara-perkara yang menyelamatkan mereka di akhirat. Maka ikhwati azzakumullah, keimanan pada yaumil akhir inilah yang selalu digandengkan dengan iman kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir.
Dan juga ikhwati azzakumullah, di dalam alam kehidupan kita Allah memberikan bukti-bukti tentang mampunya Allah tabaraka wa taala mematikan manusia dan membangkitkan manusia. Ya, sehingga dahulu pernah dipertanyakan, apa mungkin Allah membangkitkan orang yang sudah mati? Lalu Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabi Uzair. Nabi Uzair mendatangi sebuah kampung, yang kampung itu habis melakukan pertempuran sehingga semua penduduk kampung mati. Lalu beliau mendatangi dan melihat mayat-mayat yang tergeletak ini. Apakah mungkin Allah Subhanahu wa taala menghidupkannya? Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menidurkan Nabi Uzair selama 100 tahun. Kemudian ditanya ketika beliau bangun, berapa lama engkau tidur? Dia mengatakan yaum au yaumaini, 1 hari atau 2 hari. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan 2 keajaiban Allah, kemampuan Allah, kekuasaan Allah. Wanzur ila ta'amika, lihat makanan engkau. Makanan yang cepat hancur, sehari 2 hari langsung basi. Tapi ketika Uzair ditidurkan selama 100 tahun, ternyata makanan itu lam yatasannah, tidak berubah sekalipun, masih bagus. Wanzur ila himarika, tapi lihatlah kepada keledaimu, maka keledai itu pun tinggal tulang belulang. Keledai yang biasanya lebih lama dari makanan hancur. Makanan yang lebih cepat hancur tetap ada. Maka tidak ada hukum bagi Allah Subhanahu wa taala tentang harus tidak harus, ya, tentang begini begitu. Maka bagi Allah ma syaa arad, apa yang Allah kehendaki maka Allah ciptakan, Allah maui. Juga Allah menceritakan tentang pertanyaan Nabi Ibrahim alaihissalam, apa bisa Allah menghidupkan yang sudah wafat ini? Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam yakin bahwa Allah maha mampu, tetapi beliau menginginkan Allah memberikan keyakinan itu semakin yakin dari tanda-tanda yang dipertunjukkan oleh Allah. Maka Allah menyuruh Nabi Ibrahim mengambil 4 ekor burung yang berbeda-beda jenisnya, lalu dipotong-potong, lalu ditempatkan di tempat yang berbeda-beda. Ada kepalanya di timur, kakinya di barat, ya, dan lain-lain sebagainya, disebar. Kemudian Nabi Ibrahim disuruh memanggil nama burung-burung tersebut. Maka ya'tinaka sa'yah, maka burung itu semuanya akan datang kepada engkau dengan jenisnya, sesuai dengan jenisnya. Semua bahagian-bahagian itu bersatu dan kemudian datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan cerita Al-Quran ikhwati azzakumullah tidak akan mungkin berbohong, karena semua cerita yang ada di dalam Al-Quran benar. Juga diceritakan tentang Ashabul Kahfi. Orang-orang pada saat itu menyaksikan tentang berbangkit. Kalau orang udah mati, ya sudah mati, tidak akan hidup kembali. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan bukti ada orang yang tidur 300 tahun, kemudian dibangkitkan lagi, dibangunkan lagi oleh Allah tabaraka wa taala dengan usia mereka ketika mereka tertidur. Sehingga ketika mereka bangkit, mereka mendatangi cicit-cicit mereka yang usianya jauh lebih tua dari mereka. Mereka adalah datuk, lebih dari datuk, 300 tahun, 3 abad. Ketemu keturunannya, datang ke rumahnya yang merupakan keturunan kesekiannya. Ternyata dia dapatkan kakek-kakek tua. Sementara yang menjadi apa? Yang menjadi datuknya masih gagah. Maka di sini ikhwati azzakumullah, Allah mampu atas segala sesuatu. Maka Allah Subhanahu wa taala membuktikan itu. Maka di sini Syekh Abu Bakar Al-Jazairi mengatakan yu'minul muslimu bi anna li hadhihi al-hayati ad-dunya sa'atan akhiratan tantahi fiha. Maka wajib bagi seorang mukmin beriman bahwa kehidupan kita di dunia ini akan ada hari akhirnya. Tidak selamanya hidup di dunia. Seseorang akan datang kepada saat yang ditentukan oleh Allah. Inna khalaqna kulla syai'in biqadar.
Sungguhnya kami telah menciptakan segala sesuatu ini dengan ukuran-ukuran yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan ada habisnya. Di mana Allah Subhanahu wa taala akan mewafatkan setiap manusia tersebut, setiap makhluknya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan mereka kembali. Ada seorang bertanya kepada Rasulullah, "Mata sa'ah ya Rasulullah?" Kapan terjadinya hari kiamat tersebut? Yang bertanya ini adalah orang yang sudah berusia lanjut. Ini kira-kira 60 atau 70. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dan menunjuk ada seorang yang masih muda di jamaah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, jika pemuda ini sesuai dengan umur engkau, sama dengan umur engkau, maka itulah kiamat bagimu. Maka itu adalah kiamat bagimu. Kalau ada orang 70 tahun, yang satunya umur 30 tahun, kalau yang 30 tahun ini menjadi usianya 70 tahun, maka kemana orang yang 70 tahun? Mati. Maka itulah kiamat engkau, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini Rasulullah menyebut setiap wafatnya manusia sebagai hari kiamat. Adapun kiamat kubra itu, ikhwati yazakumullah, di mana manusia mati secara merata dalam waktu yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala, sehari mati seluruh umat manusia, maka itu adalah kiamat bagi manusia terakhir. Manusia terakhir. Bagaimana mungkin kita mendustakan kiamat, sementara setiap hari kita melihat ada yang meninggal, ada yang meninggal, ada yang meninggal. Itulah yaumul akhir, hari akhir dari setiap makhluk, dan kita sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala kapan-kapannya terjadi. Dan tidak ada satupun di antara kita juga yang mengetahui kapan kita meninggal. Bisa hari ini, bisa besok, ya bisa lusa, dan seterusnya. Dan hanya Allah Ta'ala yang mengetahuinya. Adapun hari kiamat besar, la taqumus sa'ah illa fi sirarin nas. Tidak terjadi hari kiamat besar itu kecuali kepada manusia yang paling buruk. Jadi tidak ada lagi orang-orang muslim ketika bumi hancur, ketika langit terbelah, matahari mendekat, dan kehancuran yang sangat besar itu terjadi kepada sirarun nas. Syirarun nas, seburuk-buruknya manusia. Tidak ada lagi keimanan, walau mithqala dzarrah, walaupun sebiji dzarrah. Pada saat itu kafirun, orang-orang kafir. Mujrimun, mereka berlaku perbuatan-perbuatan nista. Wa khairu minhum, yang terbaik di antara mereka adalah orang yang menasihati orang yang berzina. Dia menasihati orang yang berzina, janganlah engkau berzina di jalanan. Berzinalah di balik tembok. Tapi apa? Masih disuruh berzina, tapi jangan berzina di jalanan. Coba sembunyilah di balik tembok itu. Jadi bukan dilarang zinanya, terang-terangannya dilarang. Itu yang paling bagus pada saat itu, ikhwati azakumullah. Maka turunlah azab Allah yang sangat besar, yaitu hancurnya dunia tersebut. Maka ini ikhwati azakumullah, kita imani karena dalil-dalil yang sangat jelas yang Allah tunjukkan di dalam Al-Quran, di dalam sunnah Rasulullah SAW, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, telah Allah kabarkan tentang yaumul qiyamah tersebut, baik kiamatus sughra maupun kiamatul kubra, baik kiamat kecil maupun kiamat besar, ya. Di antaranya ayat-ayat yang tadi sudah kita bacakan, dan juga di dalam ayat-ayat yang dinukil oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi dalam kitab beliau, mengatakan kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Setiap yang ada di dunia ini fan, akan hancur, akan habis. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan tetaplah wajah Rabb engkau itu Dzul Jalali wal Ikram, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Wa yabqa wajhu,
Maksudnya di sini adalah Dzul Wajhi, yang memiliki wajah tersebut, ya, yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bukan hanya wajah Allah saja, tapi zat Allah seluruhnya. Dan kita tidak tahu bagaimana tentang sifat-sifat tersebut, tapi kita mengimani Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan tentang tetapnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berubah. Juga di dalam surah Al-Anbiya Allah Ta'ala berfirman, wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld, dan tidaklah kami jadikan bagi seorang manusia min qablika, sebelum engkau wahai Muhammad, al-khulda, kekekalan. Allah menyebut sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya meninggal. Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld, dan tidaklah kami jadikan orang-orang sebelum engkau wahai Muhammad ada yang kekal. Dan ini dalil tentang meninggalnya semua orang-orang yang datang sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk Nabi Khidir alaihi salam. Jelas Allah mengatakan wa ma ja'alna li basharin, dan tidak kami jadikan li basharin, bagi siapapun manusia, min qablika, sebelum engkau wahai Muhammad, al-khulda, kekal. Maka mereka meninggal semuanya. Afa immitta fahumul khalidun, apakah jika engkau mati lalu mereka kekal? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, maka bagaimana orang-orang selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa kekal? Sebab ikhwati azakumullah, salah satu sebab kenapa orang itu terus ada, maka salah satunya karena orang itu apa? Dicintai. Seandainya ada orang yang kita cintai berada di sisi kita, apa yang kita inginkan kepada dia? Orang tersebut terus ada bersama kita. Tidak kita inginkan dia pergi, tidak kita inginkan dia hilang dari sisi kita. Kita ingin terus dia ada di samping kita. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ahabbun nas, manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, paling diridai oleh Allah Tabaraka wa taala. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun meninggal. Maka bagaimana selain beliau? Apakah akan kekal? Ya tentunya juga akan meninggal. Adapun umat-umat setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka umurnya tidak lebih sebagaimana umurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baina sittina ila sab'ina sanah, antara 60 tahun sampai 70 tahun. Sebagaimana Rasulullah SAW, a'maru ummah ka'amari anbiya'ihim, umur umat itu sebagaimana umur nabi-nabi mereka. Wa a'maru ummati, dan umurnya umatku baina sittina ila sab'ina sanah, dan umur umatku itu berkisar antara 60-70. Wa qalla man yatazawwaju dzalika, dan sedikit yang bisa melampaui usia 60-70 tahun tersebut. Habis kehidupan manusia. Karena disebutkan ikhwati azakumullah, Al-Hasan Al-Basri bertemu dengan seorang laki-laki yang meremehkan permasalahan agama. Dia tidak banyak beramal, sementara usianya sudah semakin tua, 60 tahun. Laki-laki ini meremehkan. Lalu dikatakan, bagaimana engkau nantinya? Lalu dia membaca ayat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengan mudahnya dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya itu, kalau begitu ya nanti akan datang masanya saya akan mati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian ikhwati azakumullah, Al-Hasan Al-Basri bertanya kepada dia, hal ta'rif makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Apakah engkau mengerti apa makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sehingga engkau begitu mudah menyebutkannya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Tahukah engkau apa artinya itu, tafsirnya, penjelasannya? Dia mengatakan, la adri, saya tidak tahu. Maka kemudian Al-Hasan Al-Basri mengatakan, inna lillah maknanya kita ini adalah hamba Allah, milik Allah.
Wa inna ilaihi raji'un, dan kita akan kembali kepada Allah untuk ditanya. Kita ini milik Allah, lalu Allah tanya kepada kita tentang kepemilikan Allah Ta'ala tersebut. Tidak didiamkan begitu saja, meninggal, kembali kepada Allah, tidak. Kita milik Allah dan kita akan ditanya. Wa ilaihi raji'un, dan kita kembali kepada Allah. Artinya satus'alu amma yaf'alun, dan kita akan ditanya amma ta'malun, apa yang sudah kita kerjakan. La tus'alunna yawma idzin anin na'im, dan kita akan ditanya, kalian akan ditanya tentang nikmat-nikmat yang telah Allah berikan selama kehidupan dunia. Maka orang itu pun menangis dan bersedih. Lalu kemudian Al-Hasan Al-Basri mengatakan, la amruka sahlun, perkara engkau mudah. Dia bilang, bagaimana mudah? Saya sudah berumur 60 tahun dan saya tidak pernah melakukan kebaikan-kebaikan yang bisa saya andalkan di hadapan Allah ketika hari kematian itu datang. Dan engkau mengatakan bahwa hari itu aku akan ditanya, sementara 60 tahun kehidupanku penuh dengan kemaksiatan dan tidak ada yang bisa aku jawab di hadapan Allah Ta'ala. La amruka sahlun, perkara engkau mudah, kata Al-Hasan Al-Basri. Lalu beliau menjelaskan, ahsin ma baqiya yughfar laka ma madha, wa in asa'ta fi ma baqiya yukhadhu mimma madha. Kata beliau, ahsin ma baqiya, yaitu perbaiki apa yang sudah tersisa. Yang penting kau memperbaiki apa yang sudah tersisa. 60 mungkin tersisa 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun mungkin, maka perbaikilah sisa itu. Yang sudah berlalu sudahlah, tidak bisa lagi kembali. Ya laitas syababu yaudu yauman, kata para ulama, ada namanya tamanni, berhayal. Mereka mencontohkan apa? Ucapan ya laitas syababu yaudu yauman, duhai kiranya masa muda itu kembali lagi satu hari saja. Maka ini mustahil, tidak akan terjadi di dalam kehidupan manusia. Maka apa yang harus dilakukan? Kata Al-Hasan Al-Basri, ahsin ma baqiya. Kalau begitu perbaiki yang sisa, berapapun sisa itu. Mungkin sejam, 2 jam, sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, itulah sisa di dalam kehidupan kita. Maka perbaiki itu. Ahsin ma baqiya. Apa yang terjadi? Yughfar laka ma madha, maka Allah akan ampunkan apa yang sudah lalu. Perbuatan-perbuatan yang sudah kita lakukan di masa lalu, kalau kita berniat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki sisa hidup kita, yughfar laka ma madha, maka akan diampunkan bagimu apa yang sudah berlalu tersebut. Namun kata beliau, wa in asa'ta fima baqiya, tapi kalau engkau masih buruk saja dengan apa yang tersisa ini, masih belum sadar saja, masih terus menerus di dalam kemaksiatan, maka yu'khadhu kullama madha, maka setiap yang telah lalu diperhitungkan detil oleh Allah. Yang sudah lalu itu diperhitungkan detil oleh Allah, sampai yang ringan-ringan diperhitungkan oleh Allah. Kalau orang tidak merasa takut dengan keadaan dia, sampai pada usia dia, sisa usia dia sudah sampai 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, masih belum peduli juga tentang perkara-perkara setelah kematian, maka yu'khadu ma madha, semua perkara-perkara yang telah dia lakukan di masa lalu yang kecil-kecilnya diperhitungkan oleh Allah, tidak ada yang diampunkan oleh Allah, wa na'udzubillah min dzalik. Nah ini ikhwati jazakumullah. Juga di dalam surah Al-Mutaffifin, alladzina alla yadhunnu ulaika annahum mab'utsun, tidaklah orang-orang itu menyangka bahwa nanti mereka akan dibangkitkan, tidakkah sadar mereka bahwa mereka akan dibangkitkan di yaumin azim, pada satu hari yang sangat besar, yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, yaitu pada hari berdirinya manusia kepada Allah tabaraka wa taala.
Dalam surah As-Surah juga Allah Ta'ala berfirman, litunzira yawmal jam'i la raiba fihi fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Wa tunzira, dan diberikan, hendaklah engkau beri peringatan yaumal jam'i, pada hari dikumpulkannya seluruh manusia. La raiba fih, tidak ada keraguan di dalam masalah hari tersebut. Maka akan terjadi fariqun fil jannah, sekelompok masuk surga, wa fariqun fis sa'ir, dan sebahagian kelompok lagi masuk ke dalam neraka sa'ir. Dan ikhwati azakumullah, yaumul akhir itu dimulai saat seseorang memasuki alam kubur. Dan tidak disebut yaumul akhir kecuali yaumul jaza, hari balasan. Hari tidak lagi ada amal. Hari beramal itu pendek, 60-70 tahun. Itu batas paling normal. Ada yang sebelum itu 30 sudah wafat, 40 sudah wafat. Yang normal 60 sampai 70, ada yang sampai 100 tahun, tapi sedikit. Itu yaumul amal, hari beramal. Hari kita sholat, hari kita saum. Ya bahkan 60 tidak semuanya kita diwajibkan sholat. 60 dipotong masa balik sampai umur 15 tahun. 60 dikurang 15 tahun, berapa itu? 45 ya, 45 tahun. Dipotong lagi usia pikun. Orang kehilangan ingatannya, kadang-kadang 10 tahun sebelum meninggal. Dipotong lagi masa tidur, tidak diwajibkan dia beribadah kepada Allah. Dipotong lagi masa lupa. Jadi sedikit sekali orang beramal. Lalu kemudian dengan waktu yang sedikit itu banyak manusia tidak melakukannya. Dengan yang sedikit pun ikhwati azakumullah, ibadah yang terkhusus untuk Allah sedikit. Salat 5 waktu. Berapa lama kita salat satu kali salat? 5 menit sampai mungkin 10 menit paling hebat ya. 10 menit saja kita kalikan 50 menit, belum 1 jam. Kita diberikan Allah 24 jam. Kita diberikan oleh Allah Ta'ala kekuatan untuk menghafal, untuk mengingat. Berapa banyak ayat-ayat Al-Quran yang kita hafalkan, yang kita ingat? Sedikit, 30 juz Al-Quran. Sedikit. Kenapa kita tidak memulainya dan banyak menghafal perkara-perkara yang lain? Sedikit. Kita disuruh oleh Allah Ta'ala untuk mengeluarkan harta kita. Berapa harta yang harus dikeluarkan? 2,5%. Dari 100% harta yang diberikan kepada kita, 2,5% yang diwajibkan oleh Allah. Yang setelah itu ikhwati azakumullah adalah sedekah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya meminta sebahagiannya saja, tidak seluruhnya. Dan sebahagian itu bukan 50%, 2,5%. Kalaupun kita bersedekah paling banter kita 20%, 30% sudah mikir-mikir. Itu pun sudah dijamin oleh Allah Ta'ala tentang kebaikan di akhirat. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Maka dengan nikmat apa yang kita bisa dustakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu pun ikhwati azakumullah adalah kebutuhan hidup manusia. Ibadah itu bukan kebutuhan Allah. Orang tidak sholat yang menjadi menderita dia. Orang tidak zakat yang menjadi menderita dia. Orang tidak sedekah yang menjadi menderita dia. Bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang menjadi bahagia dengan sholatnya, dengan zakatnya, dengan saumnya, dan lain-lain daripada ibadah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ahsin ma baqiya, perbaiki apa yang telah tersisa, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan karunia amal-amal saleh, amal kebaikan, karena akan datang masa tersebut. Dan masa awalnya ketika orang masuk ke alam barzah, yaitu ketika seseorang meninggal, masuklah dia ke alam barzah. Dan inilah pintu pertama dari perjalanan di akhirat. Dan itu waktunya lebih panjang daripada kehidupan dunia.
Kita di dunia orang berusia 60-70, tapi di alam barzah bisa ratusan tahun. Bahkan orang yang meninggal, ikhwati azakumullah, pada hari kiamat itu semuanya masuk ke alam barzah. Berapa lama mereka di alam barzah? Maka disebutkan oleh Imam Mujahid ketika beliau menafsirkan yauma tarjufur rajifah tatba'uhar radifah. Pada hari ditiupkannya sangkakala pertama, semua orang mati. Tatba'uhar radifah, kemudian diikuti lagi dengan tiupan yang kedua. Kam yauman wa kam sanatan, berapa lama antara tiupan pertama dengan tiupan terakhir. Jadi semua manusia itu akan mengalami alam barzah. Alam barzah. Dan manusia yang terakhir mereka dimatikan serempak, masuk ke alam barzah. Dan di situ dikatakan arba'ina, 40 arba'ina sanah, 40 tahun antara tiupan pertama dengan tiupan yang kedua. Dan 40 tahunnya pun kita tidak tahu hitungannya menurut apa. Inna yawman indallahi ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Sungguhnya satu hari di sisi Allah itu sama dengan 1000 tahun yang kalian hitung di dunia. Satu hari sama dengan 1000 tahun. 40 tahun berarti gak kebayang. Itu orang yang terakhir di alam barzah. Dan alam barzah telah disebutkan oleh Rasulullah SAW tentang nikmatnya, tentang azabnya. Terjadi azab di alam barzah, dan itu adalah yaumul jaza. Sudah hari pembalasan. Tidak ada lagi ada orang sholat, tidak ada lagi ada orang saum. Selesai saum, sholat, selesai ketika dia meninggal. Tidak ada lagi kewajiban itu. Yang ada adalah balasan dan terus balasan-balasan. Maka di alam barzah sudah terjadi balasan Allah Subhanahu wa taala, naimul jannah, naimul barzah, wa saqimuha. Kenikmatan di alam barzah dan azab di alam barzah. Karenanya dikatakan man naja, barang siapa yang selamat fil barzah fama ba'dahu aisar, maka yang setelah itu lebih mudah lagi. Dia mudah di alam kubur, lalu dia masuk ke alam berbangkit mudah, di alam mahsyar mudah, di alam hisab mudah, di alam sirat mudah, dan masuk ke dalam jannah bisalamin dengan keselamatan. Allahumma rzuqna iyyaha ya Allah. Sebaliknya, apabila dia sudah merasakan penderitaan di alam barzah, fama ba'daha asyad, maka yang setelah itu lebih rumit lagi. Dan semua manusia yang berada di alam-alam itu, ketika mereka menderita, mereka selalu minta kepada Allah, ya Allah, matikan saya saja. Ada orang menderita di dunia, apa yang diinginkan? Mati. Ingin bunuh diri. Dia pikir setelah problem dunianya selesai dia mati. Ternyata ketika dia di alam barzah lebih keras lagi. Dia mengatakan, ya Allah, mata sa'ah, kapan hari kiamat? Kapan saya selesai di alam kubur? Setelah masuk di alam sa'ah, di hari kiamat, dia mengatakan, duhai ya Allah, balikin aku lagi ke alam kubur. Ya, karena penderitaannya terus berlangsung dan terus berlangsung. Karenanya ikhwati azakumullah, tidaklah ada orang bisa melalaikan perkara ini dan kemudian menganggap remeh perkara ini. Karena Allah Subhanahu wa taala muntaqimun, zat yang maha membalas dendam. Dan juga Allah syakirun, zat yang maha bersyukur. Karena itu ikhwati azakumullah, ar-raja'u wal khauf, rasa harap kita dan rasa takut kita kepada Allah tabaraka wa taala, ini yang membuat kita beristiqamah di dalam agama ini. Dan orang-orang yang merenungi perkara ini hendaklah memperbaiki keadaan dia. Karenanya ketika Rasulullah SAW mengantar jenazah seorang Ansar yang meninggal, beliau mengatakan, ista'iddu limithli hadzal yaum, bersiaplah kalian dengan hari seperti ini, hari yang sangat berat tersebut ya. Kemudian ikhwati azakumullah, ketika
seseorang berada di alam kubur, maka dia akan merasakan himpitan kubur. Setiap yang bernyawa meninggal itu merasakan himpitan kubur. Mukminun wa kafirun. Apakah dia orang mukmin, orang kafir? Semuanya dihimpit oleh kubur. Lalu kata Rasulullah, kalau ada orang yang mudah himpitan kuburnya adalah Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad, yaitu pemimpin Ansar. Beliau masuk Islam 5 tahun, berjuang dalam Islam, wafat 5 tahun. Tidak lama, tapi kewafatan beliau menggoncang arasy. Dan Rasulullah mengatakan kalau orang yang paling ringan himpitan kuburnya, maka itu adalah Sa'ad bin Mu'adz. Sebagian para ulama mengatakan kenapa orang dihimpit di dalam kubur. Adapun bagi orang-orang yang beriman, itu adalah sebagai kafarah, sebagai penghapus dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Karena tidak ada manusia yang tidak berdosa. Kadang-kadang Allah hapus di dunia, datangkan sakit. Sebelum meninggal sakit. Maka ini salah satu bentuk penghapusan dosa oleh Allah Ta'ala. Dihapuskan dosa. Karena Rasulullah ketika mengunjungi orang yang sakit, beliau mengatakan tahurun insyaallah, suci insyaallah. Ada penghapus. Idza aradallahu bi abdin khairan yusib minhu. Jika Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, maka hamba ini diberikan musibah. Dengan musibah tersebut sedikit demi sedikit dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia masuk kubur, kemudian dia dihimpit di alam kubur, dan itu adalah kafarat juga. Ada yang belum terhapus di dunia dihimpit di kubur. Maka selesai semua perkara dosanya dibalas oleh Allah. Selanjutnya adalah dilebarkanlah kubur sejauh mata dia memandang. Adapun orang-orang yang berbuat durjana, mendustakan ayat-ayat Allah, maka mereka dihimpit ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Inilah keadaannya, ikhwati azzakumullah. Lalu manusia itu dibangkitkan dan kemudian mereka dihalau di padang mahsyar. Apa itu mahsyar? Dari kata-kata al-hasyru, yaitu tempat dikumpulkannya. Sebahagian para ulama mengatakan mahsyar itu adalah bumi yang kita pijak ini. Yauma tubaddalul ardu, yaitu pada hari digantinya bumi. Bumi kita ini bulat. Nanti padang mahsyar bumi dibikin flat, datar, tidak lagi bulat, sehingga menampung seluruh umat manusia dari manusia pertama sampai akhir dikumpulkan. Tidak ada lagi yang membatasi, tidak ada gunung, tidak ada pohon, rata. Semua manusia melihat dari ujung ke ujung. Dan dia bukan bumi yang lain kecuali bumi yang kita pijak ini. Maka di antara dalilnya apa? Allah Ta'ala berfirman, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha." Hari ketika bumi digoncangkan. "Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha." Maka bumi mengeluarkan apa yang ada di dalam perutnya, yaitu manusia-manusia yang mati dibangkitkan oleh Allah Ta'ala. Wa awwalu qabrin yuqbas qabru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang pertama kali dibongkar kuburannya adalah kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak akan mungkin kuburan Rasulullah terbongkar sebelum datangnya hari kiamat. Jadi kalau ada yang bercerita bahwa kuburan Rasulullah akan dipindah, akan dikeluarkan dari Masjid Nabawi, maka itu semata-mata adalah hoax. Karena para ulama meyakini tidaklah Rasulullah keluar dari kuburan beliau kecuali pada hari dibangkitkan. Akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha. Ketika manusia dibangkitkan di alam kubur, mereka kaget. Ada apa ini? Apa yang terjadi? Maka bumi pun bercerita. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Maka pada hari itu bumi bercerita tentang berita-berita semua yang ada di alam kubur tersebut. Karenanya dikatakan kalau mahsyar itu bukan bumi yang kita pijak, maka tidak akan mungkin dia bercerita. Dia bercerita tentang manusia-manusia yang menginjak bumi. Maka
mahsyar itu dikatakan oleh para ulama adalah bumi yang kita pijak ini yang kemudian diganti oleh Allah Ta'ala bentuknya, sehingga dia bisa menceritakan sifulan. Di bumi bercerita tentang orang-orang yang menginjak bumi tersebut. Karenanya disunnahkan bagi kita untuk banyak melakukan kebaikan di muka bumi. Jadi kalau kita singgah di satu tempat, salatlah di situ supaya jadi saksi. Kita singgah di tempat ini, salatlah sebentar 2 rakaat. Kalau kita salat rawatib, sunnah rawatib pindah-pindah, kadang di sini, kadang di situ, kadang di sana, sehingga semua tempat di lantai masjid ini akan bercerita nantinya. Juga diceritakan ketika Bani Salamah itu mencari tanah dekat masjid di Nabawi, ya, di Madinah. Mereka ingin mencari tanah dekat masjid supaya mereka bisa datang ke masjid dengan cepat. Lalu Rasulullah mengumpulkan orang-orang Bani Salamah. Balagani annakum turiduna an tantaqilu qurbal masjid. Kata Rasulullah, telah sampai kepada kabarku kalian mencari tanah-tanah yang dekat dengan masjid. Lalu Rasulullah mengatakan, fa inna atharakum taktubunakum atau yaktubunakum, atau kama qala Rasulullah SAW. Sesungguhnya bekas kalian akan menuliskan kalian. Lalu beliau membaca surah Yasin, ya, wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Apa sebelumnya? Wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Artinya di situ Allah akan menulis apa yang sudah kalian lakukan dan apa yang kalian tinggalkan. Apa? Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Wa naktubu ma qaddamu, dan kami akan menulis apa yang sudah kalian kerjakan. Maksudnya apa? Salat kalian, saum kalian itu ditulis oleh Allah, selesai. Wa atharakum artinya apa? Bekas yang kalian tinggalkan. Jadi ada amal kita yang selesai, salat kita selesai, saum kita selesai, tahajud kita selesai ketika kita mati. Tapi ada yang tidak selesai, terus mengalirkan pahala. Atharakum, bekas-bekas kalian. Apa yang dimaksud bekas di sini? Yang dimaksud bekas di sini bukan jejak kaki, tetapi tanah yang diinjak. Setiap tanah yang diinjak, dia lewat, datangi masjid, itu akan bercerita nanti, akan terus mengalirkan pahala. Begitu pula tanah yang diinjak, yang dilakukan kemaksiatan di situ. Setiap dia bermaksiat di satu tempat, maka tanah itu akan bercerita. Dia berbuat begini, dia berbuat begini. Wa na'udzubillahi min dzalik. Sehingga ikhwati jazakumullah, orang-orang yang memahami ini, maka dia berpikir 1000 kali ketika dia berbuat kemaksiatan. Karena itu akan bercerita kepada dia tentang perkara dia. Ya, karena dikatakan apa? Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Pada hari itu manusia akan berkelompok-kelompok dibangkitkan oleh Allah dan mereka melihat perbuatan mereka. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, dan barang siapa yang beramal dengan amal kebaikan sebiji dzarrah, maka mereka melihatnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Demikian pula apabila mereka berbuat sebiji dzarrah keburukan, mereka lihat. Ya, baru disitulah perjalanan panjang. Hisab itu ikhwati jazakumullah ribuan tahun. Jangan kira sehari 2 hari. Ribuan tahun orang mengantri. Jadi tadi kehidupan dunia kita itu paling pendek. Dan itu waktu beramal pendek, tapi waktu balasannya panjang. Yaumul mahsyar ini ribuan tahun. Ribuan tahun orang mengantri dalam keadaan hufatan uratan, dalam keadaan telanjang bulat, tidak berpakaian. Dan ada orang-orang yang dibangkitkan berjalan di atas kepalanya, kakinya ke atas, dan seterusnya. Kemudian ikhwati azakumullah, mereka pada hari hisab dihisab oleh Allah Ta'ala. Dan ketika dihisab, sebahagian diperlihatkan amalnya. Maka di dalam surah Al-Isra dikatakan apa? Kitab-kitab mereka itu seperti burung-burung yang berterbangan. Jadi turun catatan amalnya dari langit, ya seperti kalau kita bayangkan seperti lembaran kasir berputar.
turun dari langit, berterbangan di atas kepala mereka catatan amal itu, dan mereka melihat semua catatan amal tersebut, dan mereka mendapatkan banyak catatan keburukan. Lalu mereka tunduk, malu, semua aib, semua kesalahan nampak. Tidak ada lagi yang bisa mengatakan saya hebat, saya ini, semuanya terbongkar. Lalu Allah katakan, lihatlah kembali catatan amal. Ketika dia lihat, dihapuskan oleh Allah catatan buruk. Lalu masuklah engkau ke surga. Kelompok yang kedua diberikan catatan amalnya. Lalu mereka ditanya oleh Allah, tanggal sekian, bulan sekian, detik sekian, kamu melakukan ini. Kenapa engkau melakukan itu? Rasulullah mengatakan, idza nuqishal abdu uziba. Apabila hamba itu ditanya, maka itu tandanya dia diazab. Wa na'udzubillahi min dzalik. Ada yang ditanya oleh Allah, ada yang diperlihatkan saja. Itu yaumul hisab, pada hisab. Kemudian diberikanlah catatan amal itu dengan 3 keadaan. Dari depan, dari sebelah kanan, kemudian dari sebelah kiri, kemudian dari balik punggung. Yang catatan amalnya dari depan dan diambil dengan sebelah kanan, fabiha wa ni'mah. Itu kenikmatan. Apabila diberikan catatannya dari tangan kiri, wa na'udzubillahi min dzalik. Apalagi diberikan catatan amalnya dari balik punggungnya, maka itu lebih lagi. Lalu mereka disuruh berjalan di sirat. Disebutkan sirat itu memiliki kalalib. Kalalib itu pengait daging yang bergerak di atas hisab. Siapa yang terkena kaitan tersebut maka dia jatuh. Dan keadaannya gelap. Dan sirat itu adaqqu minasy'ari, lebih kecil dari seutas rambut. Gelap, dan cahaya-cahaya itulah yang akan menerangi sirat tersebut. Cahaya salatnya, cahaya saumnya, nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Salat cahaya, puasa cahaya, tilawah cahaya, tahajud cahaya, maka terus menerus menerangi sehingga dia melihat jalan tersebut. Apabila dia tidak memiliki cahaya tersebut, maka musibah bagi dia. Dan kecepatan orang yang berjalan di atas sirat kalbarki, seperti kilat. Maka ini menunjukkan jauhnya jarak sirat tersebut, panjangnya sirat tersebut melebihi lingkaran bumi, sehingga orang berkecepatan kilat itu dikatakan paling cepat orang menempuh sirat adalah 40 tahun. 40 tahun dengan perhitungan di akhirat. Berarti sangat panjang as-sirat tersebut. Maka ini ikhwati azakumullah yauman thaqila, ya, membutuhkan zat, membutuhkan perbekalan. Wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Maka ini ikhwati azakumullah membuat seorang muslim itu senantiasa tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala karena iman tentang yaumul akhir ini, sehingga dia tidak menzalimi orang, sehingga orang mukmin tidak menzalimi orang lain. Karena di sirat itu nanti ada kintarah, ada sebuah tempat yang sangat dekat dengan surga. Dari tempat itu dia sudah melihat surga, tapi orang itu nanti akan ditahan di situ. Di dalam Sahih Bukhari disebutkan kintarah tersebut, terminal, dihentikan, dan disitulah yuqtassu kullal mazalim, dikisaslah setiap kezaliman-kezaliman. Karena para ulama mengatakan kalau kita punya kezaliman di dunia, selesaikan di dunia, jangan sampai di akhirat. Udah nanti kita selesaikan di akhirat, enggak gampang. Ada orang serempet di jalan hanya karena mobil lecet, kemudian apa? Saling zalim menzalimi, saling teriak di jalanan, enggak selesai di situ, nanti kita di akhirat. Sepertinya mudah. Padahal ikhwati azakumullah itu adalah perkara yang sangat sulit. Orang sudah sampai di kintarah dan dia melihat surga, tapi dia nggak bisa masuk surga. Suruh tunggu. Kemudian datang orang yang dizalimi. Ternyata orang yang dizalimi banyak. Diambil sholatnya, diambil zakatnya, diambil ininya. Tadinya sudah senang, sudah punya pahala sholat, pahala zakat, pahala saum. Utiya birajulin yaumal qiyamah bi salatin wa zakatin wa saumin. Didatangkan orang pada hari kiamat dengan salatnya, dengan zakatnya. Walakin qazafa hadza wa syatama hadza wa daraba hadza.
akan tetapi dia mencela orang, dia menyakiti orang, dia memukul seseorang dan sebagainya, maka diambil pahala sholatnya. Ketika sudah habis pahala sholatnya, tetap ada orang yang datang meminta keadilan, maka dosa orang yang meminta keadilan ini ditimpakan kepada dia. Udah, dosa dia ambil ke sini, ambil ke sini, ambil ke sini. Maka orang inilah bangkrut. Sudah habis pahala sholatnya, pahala zalimnya ditimpakan kepada dia, dan dia nggak jadi masuk surga. Na'udzubillahi min dzalik. Karena itu ikhwati azakumullah, apapun kezaliman di dunia ini kalau bisa selesaikan, selesaikan. Hatta walaupun kita harus mengeluarkan uang 1 juta, 2 juta, 30 juta, 1 miliar untuk minta maaf, berikan. Ya, karena problemnya akan sangat rumit nanti di akhirat. Apalagi orang-orang yang memiliki hutang. Maka ini sangat merugikan. Orang walaupun amalnya sehebat apapun punya hutang, nggak bisa masuk surga. Ditahan dulu sampai dia bayar hutangnya itu. Kalau di akhirat dia tidak lagi butuh dolar, butuh rupiah, dia butuh amal. Oh, saya mau bayar, kamu bayar dengan apa? Bayar pahala sholat, dengan pahala saum. Maka Rasulullah ketika ada orang mau berjihad, ditanya oleh Rasulullah, kamu punya hutang nggak? Kalau punya hutang bayar dulu. Sayang, mati syahid, makomnya mulia, tapi tergantung. Ya. Kullu nafsin mu'allaqatun bidainihi. Setiap jiwa itu bergantung dengan hutangnya. Maka jangan mudah berhutang. Dan kalau sayang dengan teman, tagih hutangnya. Saya tagih hutang kamu, saya khawatir nanti bayarnya di akhirat repot. Ya. Nah, itulah ikhwati azakumullah beberapa keimanan kita di yaumil akhir, yang juga diantaranya adalah tentang tanda-tanda hari kiamat. Itu juga termasuk keimanan kepada yaumil akhir. Namun karena waktu kita terbatas, ini yang bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini. Kalau ada pertanyaan, falyatafaddal maskura, silakan. Naam, ikhwati azakumullah, iblis itu memang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai imtihan, sebagai ujian bagi manusia. Karenanya tidak ada istilah iblis bertaubat. Dan dia diperintahkan untuk menyesatkan manusia. Disebutkan di dalam surah Al-Hasyr kalau tidak salah, ya. Alam tara ila alladhina faqu yaqulu li ikhwanihim alladhina kafaru min ahli alkitab, dan seterusnya. Kemudian mathaluhum kamathalil ladzina min qablihim qariba daqu wa bala amrihim. Kemudian kamathalis syaitan idh qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafullah. Dan berkatalah syaitan, kufurlah kalian, berbuatlah zina, berbuatlah maksiat, minum-minumlah. Ketika sudah diazab di neraka, maka orang-orang ini mendatangi syaitan. Bagaimana urusanmu? Bagaimana tanggung jawabmu? Kamu yang dahulu menyuruh kami ini, menyuruh itu. Maka syaitan mengkufuri orang-orang tersebut, tidak mau mengakui. Itu urusan kalian sendiri. Kenapa kalian ngikutin aku? Ya. Padahal Allah menyuruh kalian taat. Kenapa kalian mengikuti aku? Padahal Allah lebih agung dariku, lebih mulia dariku. Inni akhafullah. Iblis katakan, saya pun takut kepada Allah. Itu urusan kalian. Ya. Inni bari'um minka inni akhafullah. Itu jawaban syaitan. Saya berlepas diri. Itu urusan kalian. Kenapa? Siapa suruh ngikutin aku? Dan iblis pun takut kepada Allah pada hari tersebut, ya. Fakana aqibatahuma annahuma finnari khalidaini. Maka jadilah akibat mereka berdua, yaitu manusia dengan iblis tersebut, balasannya adalah mereka finnari khalidaini. Mereka dua-duanya kekal di dalam neraka. Dan ini Allah sudah kabarkan, sudah dibocorkan. Jadi kalau ngikutin syaitan, ya sudah, dua-duanya masuk neraka. Setan juga bersalah, manusia juga bersalah, ya. Karena itu ikhwati azakumullah, di dalam hidup orang wajib mengetahui ma tariqus syaitan, apa jalan syaitan, wa ma tariqur rasul, mana jalannya rasul. Kadang orang hanya mempelajari tariqur rasul, jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia pelajari.
tapi tariqus syaitan dia tidak pelajari. Sehingga dia beramal, di sisi lain dia bermaksiat. Di sisi lain dia sholat tahajud, di sisi lain dia makan riba. Bahkan ada orang yang mengaku minum khamar. Dia bilang, saya meninggalkan khamar Ustaz 1 bulan. 1 bulan saya tinggalkan khamar. Kenapa? Kebetulan ada saudara ipar saya nginep di rumah saya, sehingga saya malu tidak bisa minum khamar. Lalu saya katakan, kenapa engkau tidak takut kepada Allah? Lalu dia bilang, Ustaz jangan bayangkan saya seperti Ustaz. Saya kalau sendiri ya merasa sendiri, tidak ada yang lain. Saya bilang, apa membedakan antara saya dengan Anda? Semuanya sama, hamba Allah. Baik Ustaz maupun bukan Ustaz, semuanya sama-sama hamba Allah. Tidak ada uzur engkau nanti di hadapan Allah. Ya Allah, saya bukan Ustaz, jadi saya tidak ada imannya seperti Ustaz. Enggak ada seperti itu. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ada orang dikatakan berdakwalah, sampaikanlah kepada kebaikan. Saya enggak mau Ustaz. Nanti saya ditanya nanti di akhirat dengan omongan-omongan saya. Kalau saya berdakwah nanti saya ditanya nanti di akhirat. Kita katakan yang ditanya itu bukan hanya Ustaz. Orang yang tidak berdakwah pun ditanya. Ya karena itu dikatakan apa? Waman ahsanu mimman da'a ilallah. Siapa yang lebih baik daripada orang yang mengajar kepada agama Allah, yang mengajak kepada Allah. Yang ini ditanya, yang ini ditanya. Tapi yang ini mengajak orang kepada kebaikan. Maka dia wajib berdakwah. Jadi dia mengetahui mana jalan syaitan, mana jalan Rasul. Karenanya para ulama itu menulis kitab-kitab Al-Kabair. Di antaranya Imam Az-Zahabi menulis kitab Al-Kabair, kitab dosa-dosa besar. Dikumpulkan di situ jalan-jalan syaitan supaya manusia tahu, sehingga dia tidak terjerumus ke dalam perkara tersebutnya. Ya karenanya di dalam surah Al-Fatihah dikatakan apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu yang pertama, jalan orang yang kau beri nikmat. Berarti jalannya para rasul, orang-orang soleh. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Bukan jalan orang yang engkau murkai, yang dimurkai, bukan pula jalan orang yang tersesat. Jadi wajib tahu dua ini, jalan para nabi, jalan orang yang dimurkai. Baru kita bisa menentukan kita akan berbuat ini atau berbuat itu. Wa hadainahun najdain, kami berikan hidayah kepada dia dengan 2 jalan. Berarti apa? Harus tahu 2 jalan ini. Jalan kemaksiatan, jalan ketakwaan. Mana yang dosa, mana yang tidak. Halal haram harus diketahui ya. Jadi ini yang paling penting ya. Maka syaitan itu ketika di akhirat dia tidak bertanggung jawab dan dia menyerahkan urusan itu kepada masing-masing karena dia pun tidak memiliki kekuasaan melebihi kekuasaan Allah. Inni akhafullah, dia bilang, saya takut kepada Allah. Nah, demikian ya, wallahu a'lam. Tadi ini yang kita sebutkan ya, hati-hati ucapan kita, perbuatan kita, tuduh menuduh dan sebagainya. Jangan digampangkan. Permasalahan dengan orang kalau perlu minta maaf. Kita salah benar kita nggak tahu, minta maaf. Dan itu juga sebenarnya cara penyelesaian yang baik dalam sebuah masalah. Tapi kalau orang udah ngotot, itu sehari 2 hari juga sampai siang juga nggak selesai di jalanan. Tambah lagi bikin macet orang dan sebagainya. Minta maaf saja. Minta maaf. Kadang-kadang kita yang ditabrak, tapi kita maaf saja, selesai. Ada pun rusak-rusak sedikit, ya sudah, berapa ongkos di dunia? 1 juta, 2 juta, 1 miliar, 2 miliar, itu masih bisa dicari. Tapi di akhirat tidak. Bagaimana kalau kita sengaja atau tidak sengaja kita menzalimi orang, kemudian baru sadar, baru tahu, kemudian orang itu sudah tidak kita ketemui atau orang itu sudah meninggal dan sebagainya. Maka yang pertama, beristighfarlah untuk diri kita. Lalu istighfarkan orang tersebut. Ya Allah, ampuni si fulan ya Allah. Kemudian bersedekahlah untuk nama orang tersebut ya. Sehingga istilahnya berkuranglah permusuhan dia. Kalau seandainya dia ada permusuhan dengan kita, tiba-tiba dia dapat, oh saya dapat pahala sedekah ini, saya dapat pertolongan doa, oh ternyata dari si fulan yang tadi pernah saya bermasalah dengan dia
Ya, sehingga kalau kita pun ketemu di akhirat, kita punya apa? Punya jasa kepada dia, sehingga dia mungkin tidak lagi mempermasalahkan, saya sudah dapat doa kamu, gara-gara doa kamu saya selesai di akhirat. Makanya orang-orang yang kita ingat kita pernah berbuat zalim kepada dia, doakan kebaikan bagi dia, lapangkan hati kita, hilangkan rasa permusuhan tersebut. Lapangkan hati, ya sudah, gak ada masalah, selesaikan masalah di akhirat. Kemudian kita bertobat dari kesalahan itu, jangan kita timbulkan kepada orang lain lagi, karena satu orang saja bikin repot. Gimana kalau 2 orang, 3 orang, 4 orang, sampai banyak orang, kita masalah di sini, masalah di sana, masalah, repot ya. Maka kita bertaubat kepada Allah, lalu kita membacakan doa kepada dia, memintakan doa kepada dia, membacakan istighfar kepada dia ya. Karena itu diperintahkan oleh Allah Ta'ala, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka sudah meninggal, maka ucapan Allahumma ighfir lana, ya Allah ampuni aku, berarti bertaubat. Wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan bagi orang-orang ikhwan kami yang telah mendahului kami dengan iman. Itu diantaranya bisa jadi ada kezaliman kita kepada mereka ya, sehingga dengan doa-doa kita itu mereka mendapatkan manfaat. Dan Imam Ibnu Katsir mengatakan, ammad du'a'u fa muttafaqun, adapun doa maka itu sepakat seluruh para ulama tentang manfaatnya itu kepada orang yang sudah meninggal ya. Sehingga ketika dia merasakan manfaat dari kita, maka kezaliman atau hal-hal yang kita punya masalah di dia mengurangi permusuhan tersebut di akhirat ya. Mudah-mudahan demikian, wallahu a'lam. Naktafi bi hadzal qadar, kita cukupkan dengan pertemuan kali ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah lindungkan kita dari segala kezaliman, diselamatkan di yaumil akhir, dikumpulkan di dalam jannatullah, surganya Allah tabaraka wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.